Aliran yang pertama, aliran perennialisme. Aliran ini adalah aliran pendidikan yang berpandangan bahwa nilai-nilai, norma, dan prinsip-prinsip dasar kehidupan manusia bersifat abadi, kekal, dan tidak berubah sepanjang zaman. Aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap pendidikan progresif dan dianggap sebagai solusi atas krisis kebudayaan modern. Inti dari perennialisme adalah pendidikan harus kembali kepada nilai-nilai klasik atau tradisional yang telah teruji sepanjang sejarah. Kebudayaan dan adat istiadat masa lampau dipandang penting untuk membina keyakinan hidup manusia di masa kini maupun masa depan. Tujuan utama perennialisme bukan sekadar bernostalgia terhadap masa lalu, melainkan menjadikan nilai-nilai asasi yang telah ada sebagai pedoman dalam menghadapi problem kehidupan modern. Dengan demikian, aliran pendidikan ini menekankan pembelajaran yang berlandaskan nilai-nilai universal dan abadi agar manusia memiliki arah dan pegangan hidup di tengah perubahan zaman. Aliran esensialisme menjadi paradigma pemikiran pendidikan selanjutnya yang memandang bahwa kegiatan pembelajaran sebaiknya berfokus pada penguasaan atas ilmu pengetahuan dasar serta keterampilan inti yang dianggap sebagai esensi penting dalam keberlangsungan hidup dan kemajuan peradaban. Aliran selanjutnya yaitu aliran progresisme. Nah, progresisme ini adalah aliran pendidikan yang menekankan bahwa proses pembelajaran harus berpusat pada siswa. Dalam aliran ini, pendidikan tidak hanya sekadar mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi menekankan pada pengalaman belajar yang aktif, eksplorasi, dan pengembangan keterampilan berpikir kritis serta pemecahan masalah. Progresisme percaya bahwa pendidikan harus relevan dengan kehidupan nyata dan mampu menyelesaikan diri dengan perubahan zaman. Nah, adapun tujuan utama dari progresisme ini yaitu untuk membentuk individu yang mandiri, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial maupun teknologi. Guru dalam pandangan progresisme ini juga berperan sebagai fasilitator, bukan hanya sebagai satu-satunya sumber ilmu, yang mana artinya guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mendorong rasa ingin tahu siswa, memberi ruang untuk bereksperimen, berdiskusi, bekerja sama, dan menemukan pengetahuan melalui pengalaman. Jadi, progresisme ini juga menekankan pentingnya relevansi pendidikan dengan kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran sebaiknya itu tidak bersifat kaku, melainkan fleksibel sesuai kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai teori tetapi juga memiliki keterampilan praktis, kemampuan berpikir kritis, serta sikap demokrasi yang bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Nah, itulah tadi penjelasan dari aliran pendidikan progresisme. Baik, jadi kita sudah mengenal beberapa aliran pendidikan sebelumnya, dan sekarang kita sampai pada aliran keempat, yaitu eksistensialisme. Eksistensialisme memandang bahwa setiap manusia itu unik, memiliki kebebasan sekaligus tanggung jawab untuk menentukan jalan hidupnya. Nah, kalau kita tarik ke dunia pendidikan, aliran ini menekankan bahwa setiap siswa juga punya cara sendiri untuk berkembang. Guru tidak lagi dipandang hanya sebagai pemberi materi, tetapi sebagai pembimbing yang mendukung siswa menemukan minat dan bakat mereka. Di sini, belajar bukan hanya tentang menghafal atau mengejar nilai ujian, melainkan tentang proses mengenali diri, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas pilihan yang dibuat. Jadi, pendidikan menurut eksistensialisme lebih menekankan pada kebebasan siswa untuk menemukan jati dirinya. Sebagai kesimpulan, eksistensialisme adalah aliran pendidikan
yang menghargai kebebasan, tanggung jawab, dan kesadaran diri siswa, serta menjadikan belajar sebagai perjalanan menentukan siapa diri kita sebenarnya. Karena pendidikan sejati bukan hanya mengajarkan apa yang harus diketahui, tapi membantu setiap individu menemukan siapa dirinya. Sekian pembahasan materi dari saya. Baik, saya akan menjelaskan aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme ini muncul pada abad 20, pertengahan abad 20 di saat pasca Perang Dunia dan krisis sosial, sentralnya di Amerika. Aliran ini menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mewariskan ilmu pengetahuan atau membentuk individu, tetapi juga sebagai sarana untuk merekonstruksi masyarakat agar lebih adil, demokratis, dan humanis atau manusiawi. Secara etimologi, rekonstruksi dibagi menjadi 3 kata. Yang pertama yaitu mengulang, kemudian konstruksi atau membentuk atau menyusun, kemudian isme, yaitu sebagai artinya ilmu atau sebuah paham. Jadi secara etimologi keseluruhan rekonstruksionisme adalah paham atau aliran yang menekankan pada membangun kembali. Kemudian secara terminologi, aliran ini menekankan peran pendidikan untuk merekonstruksi masyarakat dan menciptakan tatanan sosial yang baru yang lebih demokratis, adil, dan manusiawi atau humanis. Kemudian ada pun pokok-pokok pembahasan pada aliran ini, aliran rekonstruksionisme, yaitu yang pertama pendidikan sebagai agen perubahan sosial. Sekolah dan lembaga pendidikan dipandang sebagai pusat untuk memperbaiki masalah sosial, politik, dan ekonomi. Pendidikan bukan sekadar membentuk pribadi, tetapi juga memperbarui masyarakat. Kemudian yang kedua, berorientasi pada masalah nyata masyarakat. Kurikulum harus terkait dengan isu-isu kontemporer seperti ketidakadilan, kemiskinan, kerusakan lingkungan, perang, diskriminasi, dan masalah sosial lainnya. Kemudian yang ketiga, dialog dan partisipasi. Belajar harus berbasis pada dialog antara guru dan siswa, serta keterlibatan aktif dalam problem solving. Ini dekat dengan pemikiran Paulo Freire pada bukunya Pendidikan Kaum Tertindas. Kemudian yang keempat, pendidikan global dan humanisme. Rekonstruksionisme tidak hanya fokus pada kepentingan individu atau nasional, tapi juga melihat umat manusia sebagai satu kesatuan yang harus hidup damai dan berkeadilan. Jika kita kaitkan dengan kurikulum atau sistem pendidikan yang ada di Indonesia, ini mungkin sangat cocok karena di mana Pancasila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu menunjang aliran ini, karena aliran ini menekankan bahwa pendidikan tidak berfungsi untuk mewariskan ilmu pengetahuan, namun untuk membentuk masyarakat agar lebih adil, demokratis, dan humanis, di mana demokratis atau demokrasi adalah sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan aliran apa yang sangat sesuai dengan pendidikan sekarang, yaitu aliran progresivisme, yang dimana aliran filsafat pendidikan yang menekankan bahwa proses pembelajaran harus berpusat pada siswa. Dalam aliran ini, pendidikan tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi menekankan pada pengalaman belajar yang aktif, eksplorasi dan pengembangan keterampilan berpikir kritis serta pemecahan masalah. Ada beberapa alasan mengapa aliran ini sangat sesuai dengan pendidikan sekarang. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa seperti kurikulum Merdeka saat ini, yang dimana lebih memberi kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai minat dan bakatnya secara lebih luas. Yang kedua, menekankan pembelajaran aktif dan kolaboratif yang dibandingkan dengan metode penceramah. Progresivisme mengutamakan diskusi, kerja kelompok, proyek, dan eksplorasi. Hal ini membangun rasa ingin tahu dan tanggung jawab terhadap proses belajar. Yang ketiga, teknologi mengubah belajar dan mengajar. Adanya aliran progresivisme mendorong pemanfaatan alat dan media baru dalam proses belajar. Siswa belajar melalui eksplorasi, bukan hanya buku teks. Ini cocok dengan perkembangan digital dan era learning saat ini. Dan yang terakhir, guru bukan lagi sumber utama pengetahuan dengan akses internet.
siswa bisa mendapatkan informasi di mana saja. Maka peran guru bergeser menjadi fasilitator pembelajaran, bukan pengisian otak kosong, dan ini sejalan dengan prinsip progresifisme.